aku balik lagi dengan Mbak Eva di sini. Oke, nah ini kalau mamanya orang tua mulai menerapkan aturan atau membatasi penggunaan gadget. Iya. Nah, saran dari Mbak Eva, kegiatan apa nih yang paling tepat dikasih ke anak supaya dia teralih nih perhatiannya dari kecanduan gadget ini? Oke. Gadget itu kan adalah sesuatu yang menyenangkan, mudah diakses, menyenangkan, dan membuat anak nyaman ya untuk kegiatan sehari-hari atau mengalihkan dia dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman sehingga menggunakan gadget jadi nyaman gitu ya. Nah, sebelum kita memberikan kegiatan lain, kita mesti memunculkan dulu anak kita itu punya minat kemana, punya kegiatan apa. Kalau anak kita menyukai kegiatan seni, ya kita kasih ke seni, atau dia suka musik, atau dia suka olahraga. Tetapi kegiatan itu harus kegiatan yang berulang-ulang dan memunculkan apa? Keinginan terus-menerus gitu ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, kalau dia bermain gadget tuh yang menarik apa sih? Dari yang sederhana nambah lagi. Jadi ada berulang, makin lama makin tinggi ya. Makin lama makin tertantang gitu ya. Nah, kita sekarang pada anak yang dicarikan kegiatan yang membuat dia memang bisa dilakukan sesuatu yang terus-menerus dan membuat dia nggak bosan. Aku mau coba lagi, aku mau lakukan lagi. Nah, itu adanya di olahraga, di kesenian, di musik gitu ya, atau di kegiatan-kegiatan yang memang berulang. Misalnya kalau dia suka tampil, dia akan jadi tampil, misalnya jadi pidato, atau dia gitu. Jadi pembawa acara, MC cilik atau apapun gitu. Tapi perlu dicarikan kegiatan yang menyenangkan dan membuat dia meningkat rasa harga dirinya gitu ya, untuk menggantikan ke gadget ini. Jadi jangan kita melarang anak untuk gadget, tapi tidak ada pilihan kegiatan apapun. Nah, dengan seperti itu membuat kita harus berpikir bahwa kalau kita nggak membatasi gadget, kita juga harus memberikan kegiatan lain gitu untuk membuat dia tetap teralih lah jadinya dari gadget itu. Nah, ini menarik banget nih. Tadi Mbak ngebahas soal dicarikan minat. Ya. Nah, yang aku pernah dengar nih Mbak ya. Ada tes minat ya untuk anak-anak umur berapa tuh Mbak biasanya mereka? Sebetulnya pada bisa tahu. Tes minat itu kan sebetulnya pada anak-anak tuh kita tidak ada yang dibilang benar-benar minat itu udah muncul begitu aja, enggak. Tapi kita cuma bisa memberikan stimulasi. Oke, anak kita di musik kita stimulasi dia tertarik nggak? Oke, dia di olahraga gimana? Oke, dia di mana? Dia kesenian seperti apa gitu ya. Artinya buat kita sebagai orang tua memperbanyak kegiatan untuk menstimulasi anak pada kegiatan-kegiatan tertentu sehingga kita bisa tahu di mana anak yang paling condong atau menonjol, misalnya seperti itu. Jadi itu penting sekali kita mengenal itu, tidak perlu pakai tes yang benar-benar, maksudnya ada tesnya, tapi itu untuk anak usia dini belum perlu lah. Yang perlu adalah observasi orang tua dan kesempatan anak untuk mempelajari bidang itu gitu ya. Kalau misalnya gini, mau kita lihat anak kita bisa musik apa enggak, tapi kita nggak pernah mencoba anak kita dalam situasi musik seperti apa, belajar musik gimana, dengerin musik seperti apa gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang kita perlu digali lagi. Ya, memberikan kesempatan anak sebanyak mungkin terhadap minat-minat yang ada di lingkungan gitu. Oke, kayak gitu. Berarti penting sekali ya Mbak ya, orang tua tuh menerapkan do and don'ts terhadap anak-anak. Nah, bentuk do and don'ts pada anak tuh sebaiknya yang bagaimana Mbak batasannya? Ya, kalau dari waktu penggunaan gadget itu adalah idealnya tuh dia hanya punya batas waktu 2 jam, kemudian 2 jam dia berhenti dulu, kemudian aktivitas lagi ya 2 jam. Gitu ya. Jadi ada 2 jam istirahat. Jadi penggunaannya itu nggak bisa dia pakai full
6 jam gitu. Nah, itu dia dibatasi. Pembatasannya itu sebetulnya sih kalau anak di usia dini di bawah 2 tahun tuh tidak boleh sama sekali ya. Belum sebaiknya. Boleh. Iya, belum boleh. Jadi dia hanya menggunakan lebih baik menggunakan ya yang lainnya ya, media yang lain. Idealnya begitu. Di kita enggak sih gitu ya. Idealnya secara teori seperti itu. Tidak menggunakan gadget untuk anak di bawah usia 2 tahun. Nah, sisanya yang lain adalah aturannya adalah harus ada aturan kapan penggunaannya. Tadi masalah waktu kan. Waktu itu adalah 2 jam, berhenti 2 jam, penggunaan, berhenti 2 jam istirahat gitu ya. Kemudian penggunaannya pada situasi apa? Gitu. Penggunaan gadget harus jelas kapan waktu dipakai. Misalnya, pada anak harus belajar untuk berlatih bagaimana dia bisa menunggu atau memiliki kemampuan untuk menghadapi kebosanan. Nah, tadi Mbak bilang anak di bawah 2 tahun. Sebaiknya jangan dikasih gadget. Nah, umur berapa Mbak gitu yang boleh tuh jadi biar bunda-bunda di rumahnya juga punya kontrol mereka. Terus, nah, siap gak nih dengerin umur berapa? Bunda siap gak Bun? Kita tanya apa yang di rumah. Iya, karena sebetulnya secara teori anak baru bisa mengakses sendiri ya, mengakses sendiri itu masih di atas setelah 12 tahun. Gitu. Secara teori gadget itu bukan sesuatu yang cocok buat anak-anak. Iya sih sebetulnya. Iya gitu. Hanya di kita saja gadget itu laku keras untuk anak-anak gitu ya. Jadi ya itulah, siap gak untuk mendapatkan. Jadi artinya bahwa informasi ini adalah memang gadget tuh tidak diperuntukkan buat anak-anak. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang anak-anak belum mampu bisa mengendalikannya gitu. Mereka belum bisa saring ya, apa yang boleh. Kalau misalnya dikatakan penggunaan gadget, boleh dia mempelajari tapi dengan pendampingan gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak dikasih aja umur berapanya. Jadi yang penting kita provide info. Umur berapa sebetulnya 12 tahun kita mengacu pada penggunaan sosmed ya, bahwa anak baru memiliki sosial media itu kan di atas 12 tahun ya. Kalau kita mengacu di Facebook atau itu kita lihat aturannya deh, kalau nggak salah tuh di atas 12 tahun baru bisa gitu. Oh, ada written ininya ya, rulesnya namanya, aturan tertulisnya di medsos sendiri ada. Iya, tapi saya tepatnya bawah, tapi intinya adalah sebetulnya mereka baru bisa memiliki gadget sendiri tuh sebetulnya 12 tahun. Minimal 12 tahun. Gitu. Ya, siap nggak Bun? Kejar deh tuh anak kalau mau ngasih makan. Jadi artinya kalau di kita SMP ya baru bisa dia. Iya, SMP. Satu SMP. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus Bun, kenapa dong? Aduh, jadi Bun terus nih aku panggil Mbak Eva. Nah, apa sebaiknya ada hukuman tersendiri nih setelah orang tua bikin peraturan nih, do-nya ini, don'ts-nya ini, terus si anak melanggar. Nah, sebaiknya ada hukuman tersendiri atau tidak? Saran dari psikolog gimana nih? Sebetulnya gini, kalau bicara tentang hukuman sih anak tahu dulu nggak kesalahannya. Jadi yang paling penting adalah anak tahu dulu di mana kesalahannya. Kemudian kalau anak sudah tahu kesalahannya, kemudian kita memberi kesempatan dulu pada anak untuk menjelaskan alasan dia melakukan hal itu. Nah, setelah kita mendengarkan alasannya, baru kemudian kita kembali kepada aturan main. Kalau kamu melanggar, konsekuensi yang dia disepakati apa? Gitu. Jadi dalam aturan main harus jelas juga dia tadi udah apa yang harus dilakukan, kemudian kalau melanggar kesepakatannya apa. Nah, dari situlah kita harus melihat bahwa anak akan menjalani hukuman sesuai dengan kesepakatan yang pernah dijelaskan sebelumnya, gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa ya
ada apa namanya, ada hukuman untuk anak itu asal tepat sasaran. Bukan. Atau apa? Hukuman baru bisa dilakukan kalau sebetulnya orang tua sebelumnya sudah membahas tentang aturan main dan konsekuensi kalau dilanggar. Jadi pada saat pada saat anak melanggar aturan itu, pertama adalah mengecek anak paham nggak kesalahannya apa. Kedua, dengarkan penjelasan anak tentang kenapa dia melanggar hal itu. Ketiga, baru mengingatkan anak konsekuensi kalau dia melanggar apa yang harus dia lakukan. Keempat, anak diminta untuk menjalani konsekuensi terhadap perilaku yang dilakukan, dan orang tua mendampingi untuk menguatkan dia bahwa konsekuensi itu harus dia lakukan. Nah, sekarang mungkin yang perlu dibahas, yang perlu diingatkan, konsekuensi seperti apa yang akan dia terima, atau bahasanya hukuman seperti apa yang harus dia terima. Silakan. Wow, Bunda, menarik sekali deh penjelasannya dari Mbak Eva, luar biasa. Sekarang kita mau break dulu lagi nih, Mbak Eva. Ya Bunda-bunda, tunggu aku sama Mbak Eva balik lagi. Sampai nanti.